tugas learning journal pada agenda 2 tentang nilai-nilai dasar PNS. Pada agenda kedua ini dibahas tentang nilai-nilai dasar PNS yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas merupakan kewajiban akan pertanggungjawaban. Akuntabilitas ini bukan hanya soal kejujuran dan kejelasan informasi, tapi juga menuntut kemampuan dan profesionalisme dalam kinerja untuk mencapai target yang harus dicapai. Contoh kasusnya dalam pelaksanaan bansos, aspek akuntabilitas ini bukan hanya tentang transparansi nilai anggaran dan jumlah, tapi juga tentang kejelasan prosedur dan upaya agar bansos ini diterima dengan utuh ke tangan penerima. Kemudian yang keduanya tentang nasionalisme. Ini merupakan semangat berjuang demi kebaikan bangsa dan negara. Jadi bukan cuma hal teoritis sebatas bela negara sebagai tentara. Nasionalisme juga dapat diimplementasikan melalui hal yang sederhana seperti membantu orang susah, belanja ke warung kecil, melestarikan budaya Indonesia, atau hanya berkampanye untuk memilih produk Indonesia. Yang ketiganya adalah etika publik. Ini berkenaan dengan bagaimana seorang PNS hendaknya berperilaku. Ada norma-norma umum yang sebagaimana biasa dijalankan oleh masyarakat, seperti etika berbicara, etika berpakaian, etika organisasi, norma agama, norma hukum, dan norma budaya. Selain norma yang bersifat umum, PNS juga memiliki aturan khusus seperti menjaga rahasia negara, menjaga nama baik negara dan institusi. Kemudian yang keempatnya adalah komitmen mutu. Secara umum ini merupakan kemauan untuk teguh dalam menjaga kualitas peran PNS sebagai pelaksana kebijakan, pelaksana pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Lalu yang kelima adalah anti korupsi, yaitu mengupayakan mencegahnya terjadi korupsi dengan segala macam bentuknya seperti mencuri, mengambil, memeras, menyuap, gratifikasi, atau hanya punya kepentingan dalam pengadaan. Nah, kemudian yang menjadi bagian penting lainnya adalah bagaimana kelima hal tadi diterapkan pada tempat kerja. Nah, di tempat kerja masing-masing ini penting untuk memiliki gambaran bagaimana caranya mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut. Yang pertama adalah akuntabilitas. Jadi, kalau dalam tempat kerja masing-masing yang saya pahami, akuntabilitas ini lebih kepada memahami arah dan bagaimana ruang lingkup kerja instansi, kemudian program kerjanya, anggaran, alur kerja, sistematika SPJ, dan sebagai pegawai juga saya perlu terus belajar untuk dapat memaksimalkan kemampuan dan kinerja sehingga saya dapat mempertanggungjawabkan kinerja. Kemudian nasionalisme. Ini lebih menjadi kerangka pikiran bagaimana saya menyiapkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan ini adalah dalam rangka pengabdian pada negara dan bangsa. Bekerja untuk kebaikan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Sebagai pegawai yang bertugas di dinas sosial, ada visi yang lebih spesifik, yaitu lebih intens memperhatikan kaum yang rentan, dan saya juga perlu solutif dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka. Jadi kalau sebagai orang dinas sosial, visi kita tuh lebih kepada membantu orang-orang seperti fakir miskin, kaum disabilitas, dan kalangan seperti itulah. Kemudian yang ketiganya etika publik. Etika ini jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan lah dari kehidupan sehari-hari sebagai PNS. Bahkan di luar jam kerja pun orang lain lah atau tetangga aja itu masih menganggap bahwa kita ini PNS. Jadi kalau kitanya salah bersikap itu bisa menimbulkan opini, masa PNS kayak gitu, masa PNS kelakuannya begitu. Nah, itu di masyarakat. Sedangkan di ranah kerja etika juga pastinya sangat berlaku baik terhadap rekan maupun atasan atau bahkan pada instansi lain. Itu di kantor. Kalau di lapangan juga sama ya. Jadi kalau di lapangan tuh mungkin bertemu dengan bukan hanya OPD atau instansi lain, tapi juga organisasi lembaga lain seperti LSM atau bahkan kepada masyarakat langsung.
Jadi selain wajib untuk sopan dan santun, saya juga perlu menjalankan etika yang khas sebagai orang sosial, karena itu akan membedakan kami sebagai orang dinas sosial dengan tentara, polisi, SAR, BPBD, relawan, atau pemerintah daerah setempat. Yang selanjutnya tentang komitmen mutu. Nah, ini dalam melaksanakan tugas tentunya perlu optimal lah ya, perlu mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, setidaknya sesuai dengan standar yang diperlukan atau spesifikasi yang diinginkan oleh atasan. Kemudian perlu juga untuk meningkatkan kemampuan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu dapat difahami, yang kemudian saya bisa berkreasi dan membuat inovasi. Bagian yang terakhirnya yaitu tentang anti korupsi. Yang bisa dilakukan atau orientasi saya dalam hal anti korupsi di tempat kerja ini itu adalah selalu waspada dalam bekerja, berhati-hati terhadap alur keuangan dan hal-hal yang berpotensi untuk terjadi korupsi. Contohnya saat ada pengadaan untuk logistik, kemudian penggunaan anggaran untuk kegiatan, dan proses membuat SPJ. Itu saja barangkali. Terima kasih.